Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, selamat siang. Kita saat ini berada di tanggal 9 bulan Juli 2021, tepat di hari Jumat kesayangan ya Bapak Ibu ya. Tentunya kembali lagi di acara Break, bicara tentang kualitatif. Tanpa disadari Bapak Ibu, kita sudah masuk ke episode 13. Kalau misalnya kita nonton kartun, kita sudah mulai hafal ya Bapak Ibu ya dengan tokoh kartun yang kita tonton, dan tentunya saya yakin Bapak Ibu sudah mulai mengenal kualitatif lebih dalam. Dan tema Juli ini, trustworthiness, kita akan berbicara Bapak Ibu hari ini mengenai credibility dan transferability yang akan dimoderatori. Nah, ini biasanya yang jadi pembicara hari ini menjadi moderator, yaitu Profesor Dr. Adi Utarini, MSc, MPh, PhD. Dengan pembicara kita yang hari ini, dengan semangat kami menyambut Ibu Dr. Anda Budi Wahyuni MMMA. Mungkin sudah penasaran ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa Bapak Ibu, nanti di akhir sesi ini kita ada kuis seperti biasa yang akan kita buka sampai jam 4 sore. Baik, kepada Profesor Adi Utarini, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mbak Gitka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Break. Waalaikumsalam Ibu. Gak kerasa sudah hari Jumat lagi ya. Iya. Jumat itu Jumat berkah pastinya, berbahagia, dan juga ini ada break di setiap Jumat. Sobat Break sekalian, hari ini kita akan menghadirkan narasumber yang istimewa. Beliau, saya biasanya memanggilnya dengan Mbak Budi Wahyuni ya, atau panggilannya dulu suka manggil Mbak Budi, tapi sekarang lebih sering manggil Mbak Yuni gitu. Beliau ini seorang peneliti dan pegiat hak asasi manusia, khususnya di dalam bidang perspektif gender dan hak asasi perempuan, anak, dalam hak kesehatan seksual dan reproduksi, atau kalau disingkat HKSR ya. Bagi saya Mbak Yuni ini saya melihatnya ada 3 hal yang istimewa buat saya. Yang pertama adalah perjalanan akademiknya bagi saya itu istimewa, karena kalau Sobat Break melihat ya, beliau berawal dari dokteranda gitu. Dokterandanya kan di Jakarta. Habis itu terus punya magister manajemen sekolah bisnis di Jogja. Terus habis itu ke Belanda, ME-nya antropolog kalau nggak salah. Nanti kalau keliru ya dibenerin sendiri sama Mbak Yuni. Nah terus habis itu berakhir dengan landing. Wah ini landingnya saya kira sangat berbahagia nih. Yang berbahagia kami khususnya landingnya di program studi S3 Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat Keperawatan UGM. Jadi ini nanti Sobat Break akan merasakan betapa kayanya perspektif Mbak Yuni ya ketika membahas sesuatu, dan ini akan sangat terasa. Kemudian yang spesial lainnya adalah tentunya pengalaman Mbak Yuni, karena saya dulu pertama kali mengenal waktu Mbak Yuni masih jadi aktivis atau konsultan di PKBI ya di Jogja. Tetapi kalau Sobat Break tahu yang terakhir ini beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Komisioner Komisi Nasional Perempuan Indonesia periode 2015-2019 ya. Dan panjang sekali perjalanan beliau di berbagai amanah ya, di PKBI, kemudian di Ombudsman, termasuk juga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran UGM. Nah, yang ketiga terakhir ini yang paling membahagiakan saya adalah Mbak Yuni ini sahabat kakak kandung saya. Wah, jadi ini yang paling membahagiakan. Saya nggak akan buka rahasia di sini kok Mbak Yuni, cukup itu saja. Saya senang, saya ikut bangga. Nanti cerita lucunya di belakang. Baik, di belakang. Gongnya di belakang ya. Baik, saya kira ini Sobat Break sudah nggak sabar lagi. Jadi kita akan mendengarkan banyak contoh-contoh ya, contoh aplikasi masih membicarakan tentang credibility, validitas internal, dan juga transferability atau validitas eksternal. Saya persilakan Mbak Yuni, waktunya sepenuhnya. Terima kasih.
Terima kasih Dek Prof Uut gitu ya. Sebagai mahasiswa yang pernah diuji, saya saya sangat surprise gitu ya. Dan bersedia menguji saya gitu. Dan panggilan Dek juga berat sekali gitu, menyerahkan dokumen disertasi sama mau ngomongin Prof Uut gitu, gimana atau akrabnya ya panggilnya Dek sampai sekarang. Jadi kalau saya nyebut di WA Dek Prof Uut gitu. Nah, yang berikutnya terima kasih sekali. Saya memang masih menjadi prof yang pakai V ya, Prof Uut. Saya masih jadi provokator. Untuk jadi profesor ini megap-megap gitu. Walaupun sebetulnya punya peluang nih sebagai dosen di NIDK ini. Nah, yang berikutnya saya senang sekali karena benar ya, perubahan bidang studi saya ini karena kemudian tertantang di saat saya tahun ke-41 ya, saya menekuni isu kesehatan reproduksi dan seksualitas. Saya tidak beralih walaupun saya kuliah di Fakultas Ekonomi, mau obsesinya juga sederhana kok, menjadi aktivis LSM gimana ya bisa mengelola organisasi, bisa seprofesional organisasi profit gitu ya. Nah, ternyata keterpanggilan saya di isu kesehatan reproduksi dan seksualitas atau lebih ke HKSR ini seperti ditantang gitu ya. Aktivis LSM itu kan satu kasus bisa rame gitu ya. Nah, gimana bisa dipertanggungjawabkan secara akademik gitu. Nah, ini kemudian ya kembali lagi sepulang dari kuliah di Belanda di medical anthropology, bertemulah dengan Profesor Hakimi dan kemudian paling tidak diajak untuk berpikir lebih lanjut meneruskan studi saya. Dan saya atau moderator yang men-share screen kan? Mau di share screen sendiri juga nggak apa-apa, Mbak? Ya, saya share screen sendiri ya. Nah, ya apa-apa ya. Yes. Ya. Nah, sekarang ini mengoperasikannya nih yang agak berat. Oke. Jadi saya diminta untuk sharing ini, benar-benar sharing loh ya. Ini kalau ditanya tentang yang akademik nggak dipresentasikan bagaimana latar belakang dan sebagainya. Saya hanya ingin menyampaikan karena memang saya waktu pertama kali mengenal kualitatif ini di saat saya sekolah sekolah di Belanda dengan mengambil medical anthropology, mau nggak mau perspektifnya mesti kualitatif ya, pendekatannya kualitatif. Kemudian di sanalah saya benar-benar belajar bagaimana kualitatif itu, dan ternyata saya lumayan dimudahkan karena background saya seorang konselor gitu ya. Jadi seorang konselor ini sudah terbiasa untuk kemudian wawancara dan sebagainya. Saya kemudian termasuk yang sangat beruntung gitu. Nah, yang sering muncul ya, ini karena waktunya terbatas sekali. Yang sering muncul ini, dan ini saya alami tahun berapa ya? Saya masuk ke UGM tahun 2005. Mau mengambil ini untuk disertasi saya itu langsung ada seorang profesor yang ya sampai sekarang masih lah gitu ya. Apa itu kualitatif gitu? Langsung mangguk gitu. Satu orang ya nggak bisa gini-gini, intinya begitulah ya. Tapi tabah sampai akhir gitu ya. Nah, kemudian ini yang sering muncul gitu ya, kualitatif itu dianggap tidak valid karena subjek atau narasumbernya yang hanya beberapa orang, bahkan di dunia antropologi itu satu orang pun itu bisa menjadi satu teori. Nah, penelitian yang dirancang karena minat tertentu ya, diakui atau tidak, ini memang karena ada minat tertentu gitu. Jadi kalau misalnya kerjaan atau evaluasi yang kemudian dilatar belakangi dengan penelitian kualitatif ya, rata-rata itu dipilih karena memang ada background yang ketertarikan gitu ya. Nah, sehingga ini yang kadang-kadang menjadi bias gitu, dan ini juga muncul di ujian saya gitu ya. Kalau aktivis meneliti gitu ya, itu sudah pastilah hasilnya akan seperti ini gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah saya lulus. Nah, kemudian yang menarik lagi karena memang penelitian kualitatif ini sebetulnya diakui atau tidak kan
memang melibatkan individu ini dengan dekat gitu ya. Jadi kalau saya secara pribadi sampai sekarang, kalau di dalam bukunya Prof. Uut itu ada misalnya satu pelatihan briefing buat tim ya gitu ya. Tetapi kadang-kadang di hati kecil saya itu mewakilkan wawancara, apalagi yang itu ke isu-isu khusus gitu, rasanya nggak rela gitu, karena bukan nggak percaya gitu ya, tetapi ada hal yang memang sedikit berkurang gitu ya. Nah, kemudian sulit untuk digeneralisasi. Nah, ini yang kemudian kalau saya lebih banyak menyampaikan tidak sebetulnya gitu ya, karena penjelasan yang lain ini akan mendukung. Saya masih ingat nih dari senior saya, selama itu sosial, budaya, situasi itu masih mirip gitu ya, masih mirip gitu ya, itu bisa gitu. Nah, persoalannya sekarang adalah andekan itu tidak mirip gitu ya, tapi tetap katakanlah sama-sama di Indonesia, apalagi penelitian itu mengambil skop yang relatif kecil tetapi dalam, kita kupas aja di mana itu. Entah itu di bentuk keluarganya, entah itu di aspek sosialnya, entah itu di katakanlah background agamanya, atau kemudian kebijakan-kebijakan yang mirip, bahkan ya misalnya saya memilih Jogja, nanti ada di dalam contoh saya juga, karena kota pelajar, karena kota budaya, karena kota wisata, karena dipimpin oleh gubernur yang raja misalnya gitu ya. Jadi ini tetap ada sesuatu yang bisa kita yakinkan, kita perjelaskan bahwa ini memang bisa dipakai ya. Kita nggak bisa dibilang generalisir ya, tapi memang bisa dipakai untuk pada hal yang berbeda gitu ya. Nah, kuncinya itu memang ada di peneliti ini, maka kental sekali bagaimana kemampuan peneliti untuk melakukan pengambilan data dengan cara probing gitu ya. Jadi intinya itu lebih ke probing. Dijawab ini akan saya kejar dengan pertanyaan ini. Dikejar ini jadi pertanyaan bagaimana dan mengapa ini akan terus dan akhirnya nanti kita akan nemu sebetulnya seperti apa. Nah, ini nanti akan juga terjawab manakala kalau itu kepada satu kelompok yang rentan dengan trauma misalnya seperti itu yang mesti kita pandai-pandai memilih situasi gitu ya, karena justru kita tidak mendapatkan data dengan baik, tetapi justru kesan eksploitatif itu terjadi gitu. Dan tapi saya juga masih menyaksikan ada teman-teman yang penelitian itu ketemunya informan itu di pertemuan gitu ya, terus mojok gitu ya. Kalau itu sifatnya lebih ke klarifikasi validasi nggak ada masalah, tapi kalau itu kemudian wawancara menurut saya juga nggak terlalu pas gitu. Nah, saya akan merujuk pada yang kredibilitas. Valid nggak sih gitu ya? Kalau kemudian kredibilitas ini kemudian sering juga saya kaitkan dengan misalnya andekan ya, pemilihan satu lokasi itu seperti yang saya lakukan pada saat saya milih Wonosobo sebagai daerah penelitian saya mengambilnya itu karena dia 3 kali berturut-turut atau Kabupaten Wonosobo 3 kali berturut-turut mendapatkan Gender Award gitu. Nah, penasaran sekali nih, waduh dapat penghargaan Gender Award 3 kali berturut-turut, tetapi angka perceraian masih tinggi, angka perkawinan anak tinggi dan sebagainya. Ini jadi ada apa di balik itu. Jadi artinya tetap boleh kok, karena sebetulnya penelitian kualitatif itu kuasa tertinggi itu ada di peneliti. Makanya kalau saya sedang ikut menguji itu saya katakan ya, kalau toh kamu misalnya memilih daerahnya Jogja atau daerahnya di sekitar tempat tinggalmu, jangan kemudian ya karena lebih hemat lah Bu, karena kan saya kos di sini jadinya daripada saya pulang ke Jogja peneliti begitu. Boleh lah, alasan itu boleh sebetulnya, tapi dicari yang lebih gimana gitu ya, dikerucutkan di Indonesia. Masalahnya apa, kemudian katakanlah kalau sampai pilihannya ke Jawanya Jawa Tengah, terus kejar terus sampai ketemu bahwa memang di lokasi inilah layak untuk dilakukan penelitian gitu ya. Jadi artinya seperti itu. Nah, begitu juga dengan pemilihan informan gitu ya. Kita nih berdebat mau informan, mau narasumber atau dan sebagainya. Jadi memilih dengan purposive, karena memang saya butuh orang itu. Katakanlah saya butuh orang itu, sama-sama dosen di FKMK misalnya gitu. Kenapa milih Budi Wahyuni untuk diwawancara? Bukan karena Budi Wahyuni pernah jadi kepala jurusan, belum pernah gini, tetapi yang dipilih lebih karena dia kaya informasi, misalnya seperti itu. Tapi kadang-kadang kita
agak sedikit bias gitu ya, karena dia kepala dinasnya Bu, jadi kita wawancara. Oke, diwawancaralah kepala dinas dari perspektif kepala dinas gitu ya misalnya. Tetapi yang kayak informasi juga harus kita wawancara supaya kita mendapatkan informasi itu secara lengkap gitu ya. Jadi sering saya tulis bukan semata-mata karena jabatan, status sosial, tetapi kewajiban penelitian adalah berburu data yang mendukung penelitian itu sendiri gitu ya. Jadi selama itu belum cukup ya cari terus, jangan sampai lepas misalnya gitu. Nah, yang menarik adalah memang idealnya kita melakukan triangulasi ya. Jadi triangulasinya bukan hanya sebatas narasumber. Oke, saya akan kumpulkan narasumber dengan background yang macam-macam itu. Kemudian peneliti. Nah, ini alat kalau di dalam bahasa yang lain. Peneliti ini kadang-kadang kalau saya akan mewawancara yang itu sudah ada konflik kepentingan, sebaiknya bukan saya yang meneliti atau yang mewawancara. Serahkan itu kepada tim. Tolong diwawancara X, sudah dibuatkan janji bla 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 bla, katakanlah gitu, ini guideline atau panduannya seperti itu. Karena kalau kita sudah bias, begitu ketemu aja, oh pantes ya, modelnya orangnya kayak begini, wah sudah nunggu lama, ketemu udah marah gitu, wadah ini udah nggak jadi orang yang merdeka dalam tanda petik ingin menyerap informasi dengan baik gitu. Nah, yang lain adalah dengan metode seperti dijelaskan minggu lalu oleh Prof. Uut juga, misalnya antara lain apakah kita akan in-depth, apakah kita akan FGD, apakah kita akan terlibat di dalam observasi itu gitu ya, di dalam observasi. Nah, nanti juga pertanyaannya akan kritis juga gitu. Apakah yang di in-depth itu ikut di FGD, apakah yang di FGD itu tidak di in-depth, apakah itu separuh-separuh, itu juga seperti itu. Ini kalau yang jeli itu ditanya di Uber terus bedanya apa gitu ya. Wong dia sudah di in-depth kok kemudian dia ikut FGD gitu ya. Atau kemudian ikut FGD buat apa gitu ya. Misalnya kan kamu juga bisa lewat in-depth. Jadi artinya sebetulnya metode ini ya fleksibel aja buat kita selama upaya untuk memperoleh informasi itu bisa tergapai dengan baik. Nah, kemudian triangulasi peneliti ini tadi sudah saya sampaikan kalau kita menghadapi konflik kepentingan, dan yang terakhir sebetulnya ada itu yang teori tetapi ini relatif jarang digunakan. Oke. Saya akan lanjutkan. Nah, proses pengambilan data, bagaimana melakukan wawancara, menghadapi bias ya dari informan itu. Nah, bahkan wawancara seorang korban misalnya dengan ditungguin siapa, entah itu anggota keluarganya, entah itu mertuanya, entah suaminya yang keluar-keluar masuk pintu, itu sudah kita sebagai seorang peneliti harus sudah waspada ini. Nggak bisa ini ibu terus diwawancara kok suaminya sudah seliwar-seliwar ke situ, terus kemudian ada apa dan sebagainya, ini nggak bisa. Jadi kita harus kritis dengan situasi, lebih baik kita sudahi dan kita bikin janji kapan-kapan dan kita buat waktu yang memang dia betul-betul bisa secara bebas untuk menjawab, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini juga bisa terjadi kalau misalnya para korban yang kemudian apakah pilihannya lalu in-depth ataukah kemudian saya FGD aja ya, biar kalau FGD itu ada keberanian muncul sama-sama korban gitu. Tetapi kalau kemudian FGD dia sama-sama malu bagaimana? Jadi tetap peneliti, kembali lagi peneliti mesti jeli melihat kalau di FGD in-depth bagaimana, seperti itu ya. Nah, maka di dalam penelitian kualitatif itu sempat saya komplain, saya benar-benar komplain ini. Ada panduan penelitian itu 45 menit wawancara. Loh, ini yang nyuruh 45 menit itu siapa? Lah wong baru kula nuwun permisi duduk nyiapin minum aja udah 15 menit. Kemudian ini baru mau membuka pembicaraan sudah misalnya berapa menit pakai ngelihat apa. Kok bisa-bisanya ditulis 45 menit. Tapi nggak tahu, moga-moga panduan ini udah diganti. Buat saya ini sampai pada tahap paling tidak gitu ya, 1,5 sampai 2 jam ini kalau mau namanya in-depth gitu ya. Nah kalau enggak, nah dapatnya apa gitu. Nah tapi tetap kembali lagi ya, sebetulnya ukuran itu juga tidak mutlak. Tetapi menurut saya dari pengalaman, nah kalau ini informasinya sebatas klarifikasi kepada pejabat ya 45 menit monggo. Tetapi kalau saya ingin menggali informasi yang lebih jauh tentang pengalaman tentunya sebaiknya ya
tambahin lah gitu kalau mau tawar-menawar gitu ya. Nah, bahkan kalau perlu datengin itu sampai 3-4 kali gitu supaya kita benar-benar kental dengan informasi itu secara lengkap gitu ya. Nah, setelah itu termasuk juga ya rekaman. Sekarang ini alat bantu rekam kan sudah luar biasa gitu ya. Dan itu etikanya kita memang harus minta izin, tapi tetap ya sebagai seorang peneliti saya masih ingat sekali nih senior seorang antropolog tuh bawa bloknot, bahkan sampai dulu bloknot kecilnya tuh dibilang cap lutung gitu loh katanya gitu. Bloknot cap lutung kecil itu sama pensil, dia bilang itu senjatanya peneliti katanya begitu, karena kalau kamu pakai ballpoint tuh nanti kena air matamu yang nangis tuh sudah luntur, kena hujan, kena keringatmu luntur, pakai pensil sampai striknya tuh sampai seperti itu ya. Jadi supaya catatan itu nggak hilang. Nah, walaupun ada alat rekam sebaiknya tetap dicatat karena ada poin-poin yang perlu kita pertegas, perlu kita klarifikasi, perlu kita tanya ulang jika memang memang itu dibutuhkan. Nah, yang lain memang kita bisa melakukan observasi ya. Jadi observasi aktif atau terlibat aktif ini memang penting. Nah, tetapi kemudian yang perlu dipikirkan adalah jangan sampai keterlibatan kita justru mengganggu, gitu ya, mengganggu proses yang sedang kita teliti, itu yang pertama. Yang kedua, nanti saya juga akan sampaikan, kita ini sebetulnya hadir itu kan bukan sesuatu yang kosong. Banyak pengalaman yang kadang-kadang ingin kita sharingkan. Bahkan jadi peneliti itu merangkap-rangkap nih, kadang-kadang dikeluhin ekonomi, dikeluhin KDRT, dikeluhin apa gitu ya. Padahal sebetulnya kita ya biasa-biasa saja, tetapi nggak tahu ya ada kebutuhan informan itu untuk menyampaikan. Nah, jadi ini yang perlu kita pikirkan di saat kita terlibat di dalam partisipasi aktif itu atau observasi aktif itu, tetap harus dipikirkan apakah kehadiran kita akan mengganggu atau tidak mengganggu. Atau kemudian justru di tempat kita sendiri juga observasi kan kadang-kadang terus kita melototin gitu ya. Tidak lah, maksud saya terlibat itu juga yang penting buka mata pasang telinga gitu ya. Nah, yang lain saya akan sharekan catatan harian. Nah, ini penting ya, karena catatan harian ini kalau di antropologi itu memang agak sedikit berbeda. Ekspresi itu kalau di klien itu di pasien itu sebetulnya sekali loh, banyak tuh. Ekspresi pasien kalau kita sedang nungguin gitu ya, apalagi ke IGD langsung dokternya bilang ini harus dioperasi. Wah, itu saya ngeliatin kliennya gimana gitu tuh ya, antara kepingin sembuh sama takut sama biaya sama segala macam ini ininya beda banget gitu ya. Jadi artinya ekspresi ini juga perlu kita pikirkan, respon-respon kecil gitu ya. Terus kemudian kita nanti kalau sudah lihat begitu kita bisa klarifikasi, menanyakan lagi, tidak kemudian kenapa ibu mengkerut dahinya, enggak, tapi menurut ibu tadi bagaimana, misalnya kan seperti itu. Ini kan menarik sekali ya, kita habis observasi, kita habis mengantar pasien atau klien, kita dalam konteks penelitian, kemudian kita bisa menanyakan itu dari perspektif yang berbeda. Nah, lebih baik informasi itu berlebih gitu ya daripada kurang gitu ya. Jadi ambil aja semuanya banyak-banyak, tapi tetap dalam konteks panduan interview kita, daripada nanti kita kurang, itu kembalinya ke lapangan agak berat gitu ya. Nah, yang lain memang kita dengar, kita lihat baik verbal maupun tidak, simbol-simbol termasuk. Nah, menarik ini penelitian saya yang untuk disertasi ini kan memang saya tinggal 1 tahun ya di Burat ya, di Kepil, Desa Kepil, Kecamatan Burat, Wonosobo. Nah, sehingga waktu itu juga ada pertanyaan, gimana kamu nggak bias, kamu tinggalnya saja di tempatnya Pak Lurah gitu ya. Pak Lurah penguasa di situ, sehingga kalau kamu dapat informan pasti udah, wah ini orang yang tinggal di tempatnya Pak Lurah misalnya seperti itu. Ya tetap aja ya, di satu sisi memang dibukakan jalan gitu ya, karena tinggalnya di tempat Pak Lurah, tetapi di sisi lain tetap harus menjaga bahwa sebetulnya yang sedang saya gali bukan konteksnya ya dibukakan jalan, itu memang itu kekuasaan Pak Lurah ya, senang-senang aja, tetapi tetap ya peneliti tetap harus waspada bahwa jawaban-jawaban yang itu takut karena disuruh Pak Lurah sama tidak, ini perlu kita pisahkan dengan cara melakukan triangulasi. Nah, kemudian kita tetap ya ekspresi tanda-tanda sinyal baik itu terjadi di kegiatan lapangan maupun tidak gitu ya.
Nah, yang lain memang wajib klarifikasi ya untuk memastikan apakah ungkapan, simbol ataupun ekspresi ini, kekecewaan ini benar. Tetapi kembali lagi, kita tetap memilih waktu dan tempat yang tepat gitu. Jadi jangan kemudian dicegat terus kemudian kita tanya, Bu, emang benar ya Bu, kemarin itu seperti ini ya Bu, padahal itu dia sedang keburu-buru mau ke pasar gitu ya. Alah Ibu gitu aja Bu, saya cuma butuh kepastian kok Bu. Ibu melihat apa enggak sih kemarin dengan ada peristiwa ini. Nah ini kan seperti antara peneliti sama sedikit memaksa, beda tipis gitu ya. Padahal sebetulnya kita memang ingin memastikan apakah peristiwa itu terjadi dan siapa kemudian orang yang menyaksikan ataupun yang bisa terlibat di situ gitu ya. Nah yang lain terusnya aku bisa klik. Oke. Kok jadi banyak banget. Oke. Nah, tadi saya sudah sampaikan proses pengambilan ini sebaiknya tidak terburu-buru dengan waktu. Tetapi juga jangan sampai observasi atau penelitian kita ini menjadi ngelantur karena ini tadi kadang-kadang kita memang stuck ya di lapangan itu. Aduh, sampai pernah loh saya itu teriak di satu lembah itu di Kepil itu, apa yang kamu cari Pak Lupi gitu ya. Karena udah capek banget, ini apa lagi sih yang pengen ku cari ini datanya, aduh ya ampun gitu ya, misalnya seperti itu. Enggak, kita memang pasti ada yang berbeda gitu. Kalau sudah ada yang seperti itu, kita jadi lebih mudah gitu ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, saya akan lanjut ke sebentar. Ini yang kedua, yang dimintakan kedua, anunya enggak bagus. Nah, yang dimintakan kedua adalah tentang transferabilitas. Upaya meyakinkan hasil penelitian kita bisa digeneralisasi. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ada latar belakang yang sama kalau di Indonesia gitu ya, budaya, politik, ekonomi. Nah, tetapi tetap harus dipikirkan bagaimana percepatan perubahan politik dan kebijakan yang melingkupinya gitu ya. Itu harus kita pikirkan karena bisa jadi gitu ya, bisa jadi yang kemarin seperti ini gitu. Baru nggak sampai sebulan atau 2 bulan udah beda. Ini saya alamin waktu saya penelitian di Wamena. Jadi remaja putri informan yang saya wawancara ini masih sangat aktif gitu ya. Waktu saya modelan ke sekolah lagi sudah balik ke Jawa Bu, pindah ke Surabaya karena dia hamil di luar nikah dan diminta untuk pulang oleh keluarganya. Jadi misalnya hal-hal yang seperti itu ini satu peristiwa yang menyangkut informan ya. Tetapi sangat mungkin itu yang terjadi di lingkup sekolah misalnya seperti yang sekarang ini yang sedang genting itu kan SKB 3 Menteri itu juga seperti itu. Jadi bagaimana ini bisa digeneralisir kalau kemudian perubahannya sangat cepat gitu ya. Nah pada perempuan korban ini agak berat gitu ya. Karena secara individu, tokoh, subjek pasti mempunyai sesuatu yang berbeda. Tetapi kembali lagi kita juga sudah belajar dari pengalaman-pengalaman yang lain, misalnya siklus kekerasan dalam rumah tangga, misalnya ini saya contohkan ke sana, itu juga sudah sampai bisa dipolakan gitu ya. Terjadi kekerasan, minta maaf, bulan madu. Terjadi kekerasan, minta maaf, bulan madu. Artinya sebetulnya ada sesuatu yang memang bisa kita ambil dan itu bisa diterapkan ke situasi yang berbeda. Gitu karena kita mempunyai ya struktur keluarga seperti itu, struktur sosial seperti itu begitu ya. Kemudian juga yang lain termasuk juga di dalam konteks pemahaman agama misalnya seperti itu. Nah, yang lain ini penelitian saya gitu ya, dan penelitian saya bersyukur sampai saat ini belum terjawab Prof. Uut. Dan ini benar khususnya yang di poin kelima, dan inilah jawabannya di tingginya MMR. Tingginya selain MMR itu kan sudah ujung ya. Misalnya entah itu kematian ibu akibat melahirkan. Tetapi yang melingkupi itu semua, yang ujungnya ada di relasi seksual ini belum terjawab sampai sekarang. Dan itulah kenapa kemudian andai kata ada pendidikan keadilan dan kesetaraan gender itu sebatas lebih gemes nih kalau ini peneliti tambah aktivis tambah ini jadi provokator gitu. Sebatas di kulitnya saja.
Jadi saya katakan itu sadar semu, gitu. Karena kesadaran itu belum mampu membawa dia di dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di dalam otonomi tubuhnya. Jadi saya sering guruan begini, kenapa perempuan mati akibat melahirkan? Ya dia mati karena melahirkan. Kenapa dia melahirkan? Gitu ya, kayak karena dia hamil, gitu ya. Kenapa dia hamil? Nah, di titik kritis inilah relasi power itu sangat powerless, gitu ya. Dan ini yang menjadikan perempuan meninggal, saya katakan perempuan mati dengan investasi. Jadi investasi kematian perempuan ini bisa dikredit, gitu ya, sedikit, nanti lama-lama dia mati, gitu ya. Dan ini kalau dari perspektif Komnas Perempuan namanya femicide, karena dia perempuan tadilah kemudian mati secara perlahan. Nah, ini yang menarik karena memang ya jawabannya banyak, minimnya informasi kesehatan reproduksi, bla 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 sampai dengan khotbah nikah dan sebagainya. Nah, itu saya ambil 2009 ya, hampir 11-12 tahun yang lalu. Lokasinya di Desa Burat, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo. Penerima alasan-alasan penelitiannya itu lebih banyak ke sana, penerima award ya. Kemudian Desa Kepil ini memang miskin gitu ya, dan saya itu langsung ting gitu. Karena pada saat saya buat etnografi di Sunan Kuning gitu ya, di prostitusi area di Sunan Kuning di Semarang, itu ada semacam rumah khusus itu buat teman-teman yang berasal dari Kabupaten Wonosobo. Menarik kan? Jadi ini kayak kapling-kapling perumahan gitu ya, kompleks KPR BTN mirip gitulah. Terus kemudian ada satu rumah yang memang disewa oleh mbak-mbak prostitut itu yang berasal dari Wonosobo gitu. Nah, kemudian pada saat saya penelitian di sini, oh iya ya, sekian tahun yang lalu saya sudah pernah mendatangi rumah Wonosobo itu yang isinya teman-teman dan pemasoknya lumayan besar ini dari Kepil gitu. Nah, kemudian memang karena saya melanjutkan dari medical antropologi, saya lebih ke perspektif antropologi. Ini tadi juga berat banget karena waktu saya mau mengambil medical antropologi, Prof. Ut, ini memang tidak ada profesornya. Jadi saya semacam bermaling dan nasib saya kok ya datangnya ke public health-nya UGM. Ya sudahlah, apalah ya, inilah rezeki saya, rezeki banget gitu ya. Karena ternyata saya bisa melakukan penelitian kualitatif di orang-orang yang masih sangat kuantitatif gitu ya. Tapi ini cobaan lumayan berat gitu. Tapi saya senang sekali, makanya waktu Prof. Uut punya acara ini, ya ampun senangnya. Sekarang sudah sangat terbuka dan kemudian mixed method dan sebagainya. Saya senang sekali terus terang. Di saat saya relatif masih sedikit. Nah, yang lain ini yang ingin saya sharekan, ini temuan saya. Jadi waktu itu saya memang mengambil 5 isu. Bagaimana dengan awalnya memang bagaimana dengan kontrasepsi, pengaturan gizi, sanitasi, aborsi. Aborsi ini terjawab ya lebih banyak karena peraturan dan karena uang gitu. Tetapi yang relasi seksual ini kan enggak gitu ya. Tidak, ini ini miliknya pasangan suami istri itu kok gitu ya. Itu sampai simbol-simbol ya, simbol-simbol entah itu simbol-simbol yang saya kumpulkan dari gajah mungkur lah gitu ya istilahnya gitu ya, ngungkuri pasangannya itu dibilangnya sudahlah Bu, pokoknya kalau sudah gajah mungkur ya gitu ya. Jadi simbol-simbol ini saya kumpulkan semua, bagaimana dia simbol untuk menolak, simbol untuk mengiyakan, sampai saya tuh pada kesimpulan yang luar biasa. Perempuan ini mati karena vagina itu jadi agunannya. Gitu loh Prof. Uut. Jadi agunannya ini vagina, yang dicari itu cuma vagina kok, bukan yang lain. Nah, gara-gara vagina inilah perempuan mati gitu loh. Coba mungkin vagina itu bisa dititipkan kemana gitu kali nggak mati ya. Tapi vagina ini kan melekat. Enggak dong, anggap aja lagi olahraga. Ini yang menarik. Jadi perlu kita pikirkan bagaimana pemberdayaan kita, bagaimana edukasi kita yang memang mengarah ke sana. Oke, tinggal selama 1 tahun di sana, itu tahunnya ke sana. Dan saya kenapa memilih 1 tahun? Karena banyak aktivitas yang itu satu periodenya itu memang 1 tahun. Kalau misalnya lagi penelitian tentang tumbuhan apa, mungkin satu periodenya 3 bulan ya nggak ada masalah, atau 6 bulan nggak ada masalah. Tapi ini saya sengaja mengambil 1 tahun karena memang ada
periodik yang sering diikuti oleh pertemuan ibu-ibu di sana, mulai dari arisan, dan arisan ini rata-rata juga dibuka di 1 tahun kegiatan, rata-rata tidak, kemudian 6 bulan sekali arisan dibuka, tidak. Jadi memang saya ke sana, kemudian hasilnya nanti bisa dicek juga kalau mau lihat. Dan memang konstitusi gender itu memberikan situasi yang memang berat buat perempuan gitu ya. Dan kita bisa lihat semua bahwa andaikan ada pemberdayaan perempuan aktif, PKK sekarang sudah mulai dinonaktifkan. PKK itu lebih banyak seragamnya berganti-ganti dan dititipin programnya pemerintah macam-macam. Tetapi kembali, apakah itu memberdayakan perempuan atau tidak, itu tidak terjawab. Dan ini pernah saya tanyakan kepada ibu saya almarhumah di saat beliau masih hidup dan beliau menjadi anggota PKK di Provinsi DIY dan saya diwejangi gitu. Biar bagaimanapun PKK ini tetap masih lumayan untuk membantu perempuan ya. Kamu jangan coba-coba untuk mengusiknya. Oke, siap Bu, karena beliau ibu saya itu. Tapi dalam hati kecil saya tetap melakukan berita itu dan saya sudah di PHK di waktu itu saya menggantikan ibu saya karena ibu saya meninggal di PKK provinsi. Belum genap 2 tahun, seragamnya pun belum semua dijahitkan dan saya di PHK karena dianggap tidak pernah datang. Sementara sejak awal tahu bahwa saya adalah pegawai PKBI dan itu tidak mungkin mengikuti pertemuan-pertemuan yang itu harus meninggalkan pekerjaan saya. Tetapi ya nggak apa-apa, seragamnya saya kembalikan yang belum dijahit 3 dari 5. Gitu ya. Oke, nah yang lain etika ini. Nah ini penting ya. Etika ini penting karena kadang-kadang kita ini memaksakan kehendak kita karena kita dikejar waktu. Dan terutama kalau kita sedang melakukan penelitian evaluasi. Ditarget sekian waktunya, 30 hari kerja, 40 hari kerja misalnya gitu. Nah, sementara orang yang akan kita wawancara ini kan kadang-kadang belum tentu ini. Ini juga saya dengan teman-teman sedang akan diajak tetapi kena COVID-19. Itu adalah semacam evaluasi di pengungsi ya. Jadi di pengungsi Rohingya dan sebagainya. Ini perlu kita pikirkan karena kadang-kadang trauma, yaitu pasti ya mereka yang terkena bencana ada trauma. Itu jawaban menjadi inkonsisten. Ya, saya ingin garis bawahi kalau ada penelitian di prostitusi, nggak pernah ada jawaban yang semuanya sama. Jadi sekarang pagi ditanya alasan saya ke dunia prostitusi ya karena kemiskinan. Karena saya dikecewakan oleh pacar saya dijebloskan oleh ini. Saya bikin nanti sore diwawancara lagi beda lagi gitu loh. Jadi artinya kita tetap harus jeli bahwa kadang-kadang di posisi yang trauma atau yang situasi seperti ini kadang-kadang memang bisa tidak konsisten. Kembali lagi senjatanya adalah triangulasi. Nah, termasuk penelitian yang melibatkan anak. Ya, anak ini mesti ada persetujuan dari orang tua. Bisa kebayang ya kalau dibebaskan nggak apa-apa. Kalau kemudian ditungguin anaknya takut gitu ya. Ini kadang-kadang makanya sementara kita harus trust kepada yang sedang diteliti ini gitu ya. Jadi kita harus percaya gitu. Tetapi kalau kemudian itu sebelahnya ada orang tuanya atau ngisinya kemudian ada siapa yang kemudian dia takut, nah ini perlu kita pikirkan juga ya. Nah, saya masih mengkritisi bagaimana wawancara lewat telepon. Karena kalau Zoom mungkin ya masih bisa ya karena ekspresinya kan kelihatan. Tetapi kalau itu telepon ekspresi mungkin intonasi bisalah kita tengarai apakah itu marah atau tidak atau apakah itu happy atau tidak misalnya gitu. Tetapi kembali lagi ya karena kadang-kadang kita memang dituntut untuk bisa face to face, tetapi selama itu masih bisa dipertanggungjawabkan secara metodologi, buat saya nggak ada masalah. Nah yang terakhir kayaknya ini kejadian sebentar. Ini kejadian menarik nih. Jadi UGM ikutan waktu itu. ada safari implan ini di Wonosobo ya, 2000 waktu itu. Nah, Pak Lurah di tempat saya melakukan penelitian ini juga mengumumkan, pokoknya sebisa mungkin, sebanyak mungkin, kalau perlu nanti gini-gini. Nah, ada seorang ibu, saya sudah sampai ke puskesmas karena tugas saya adalah melakukan observasi. Ada di puskesmas yang pasiennya itu betul-betul ditolak oleh seorang bidan. Gitu ya, nggak bisa karena apa? Karena kamu masih suntik gitu. Suntiknya akan selesai 2 minggu lagi. Ya sudah, berarti 2 minggu lagi kalau sudah selesai kamu baru boleh pasang implan gitu.
karena ini nanti bisa terjadi perdarahan gitu. Nah si ibu ini sudah 3 jam loh ya, rumahnya itu kebetulan di kepil yang jauh sekali, di setengahnya kayak jurang gitu. Dia naik jalan kaki dan saya pernah ikut ke rumahnya, itu benar-benar 3 jam tanpa hasil. Rasanya kan gemes gitu ya. Nah saya juga dijawab oleh bidan yang sangat arogan, tuh penasaran kan saya gitu ya. Wah ini udah muncul nggak jadi peneliti lagi, jadi aktivis advokasi ini, wah repot ini. Langsung saya telepon sama dokter Objin di Jogja, dok, apakah benar kalau pakai suntik terus kemudian dipasang implan itu nanti akan terjadi perdarahan? Jawabannya enggak juga sih gitu. Lah itu tadi bidannya kok bisa kayak gitu. Nah, ya sudah. Terus akhirnya si ibu ini gagal pulang. Nah setelah itu saya mencoba mendekati si bidan ini sebetulnya kenapa toh. Terus dia bilang begini, Bu, kalau semua diimplan, implan itu 5 tahun. Dia bilang gitu. Nah kan saya kepaten pasien, karena kalau suntik itu minimal 1 tahun itu 4 kali. Dia bilang gitu kan, 3 bulanan. Itu berarti 15.000 kali 4 kan Bu, 60.000. 60.000 kali 5 tahun 300.000. Aduh, ada itu antara menjadi peneliti sama jadi konselor sama jadi pembela perempuan itu, waduh berkecamuk. Kendalikan. Kamu sedang jadi peneliti, nggak boleh melakukan apapun. Nah, tetapi itu masih bisa dikendalikan sebagai peneliti. Tapi kalau kemudian dia tanya ke saya, apa yang harus saya jelaskan? Kadang-kadang itu berat. Misalnya si ibu ini tanya, leres nopo Bu? Kula mboten saged saestu nopo? Perdarahan saestu nopo? Nah, padahal saya udah tahu bahwa itu tidak selamanya. Sudah memastikan juga ke dokter. Gimana coba? Apa saya harus menipu? Aduh, gimana caranya? Oh gitu lah, ngendikane bidan apa? Nah, ini pandai-pandai ini menjawab gitu. Tetapi kan tetap saja si pasien pulang dengan tangan hampa. Nah, inilah kadang-kadang persoalannya berat itu ada di sini. Nah, kalau penelitiannya itu misalnya seminggu 2 minggu langsung pulang nggak apa-apa. Nah, ini masih setengah tahun nih. Terus saya bilang gini, misalnya saya akan bilang, oke Bu, minjang menaik sampun rampung penelitian saya ya, saya sowan ke sini lagi, kita diskusi lagi, bincang-bincang tentang ini. Dan tapi kalau penelitian saya masih di bulan ke-6 kan masih setengah tahun lagi saya bisa terbebas dari sebagai seorang peneliti ini. Nah, tetapi ya nggak kurang akal, saya katakan besok kalau nanti ketemu teman saya, Ibu bisa diskusi sama teman saya aja ya Bu ya tentang ini gitu. Jadi andaikan memberikan informasi bukan lewat saya, karena posisi saya yang sebagai seorang peneliti itu sebisa mungkin tidak bias. Itu yang bisa saya sampaikan, ya Prof. Uut. Moga-moga ada sharing juga dari teman-teman yang lain. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih sekali Mbak Yuni. Waduh, banyak hal yang menarik dan saya juga dapat ini nih kata-kata yang banyak yang meaningful gitu. Seperti waktu Mbak Yuni cerita berburu tuh, saya pikir-pikir oh ya trustworthiness ini kan berburu juga, tapi berburu kebenaran gitu ya Mbak Yuni ya. Ya, baik. Jadi ini ada satu pertanyaan cukup panjang, tapi mungkin pertanyaannya saya singkat aja ya, Mas Uri. Jadi ketika kita berhadapan dengan setting-setting yang mungkin sangat khusus ya Mbak Yuni ya. Iya. Mbak Yuni kan juga bidang keahliannya itu kan memang bidang yang ya sebetulnya semuanya sangat sensitif juga ya. Nah yang diceritakan Mas Uri ini settingnya adalah setting penjara gitu. Oke. Yeah. Nah, pada setting yang seperti itu kalau bicara credibility, transferability ini terus bagaimana gitu? Apakah ada trik khusus gitu, strategi khusus? Ya. Saya jadi ingat, saya barusan dikomplain ini sama teman-teman tentang satu film yang menuliskan nama saya sebagai tim produser atau staf ahli apa saya lupa lah gitu ya, intinya begitu. Nah kalau di penjara kan masuk kategori yang isu sensitif gitu. Kembali lagi proses hukum gitu ya, proses hukum izin dan sebagainya itu sebaiknya kita tempuh. Tetapi sebetulnya hindari kalau kemudian kepala lapas atau siapa yang membukakan pintu, ini agak berat, agak takut gitu. Nah, jadi data kadang-kadang jadi bias. Nah, makanya kita melebur ke sana dengan mengikuti aktivitas gitu. Aktivitas apapun sudah lah, kita sebelahan sama orang aja udah dapat informasi kok. Nah, buka dikunci itu, lalu kita snowball. Nah, kalau kita bisa snowball, siapa lagi teman yang bisa saya tanya ini Mas ya? Kira-kira siapa gitu yang kira-kira apakah saya ini orangnya bagaimana, kemudian kita snowball. Nah sehingga
katakanlah kita sudah purposive tadi kepada lapas mau izin, kalau kayak dokter itu ya nggak apa-apa lah ya, ini kategorinya relatif karena jabatannya dia bisa menjawab dengan baik misalnya gitu. Terus kemudian perawat, terus kemudian sipir, nggak ada masalah. Tetapi kalau itu menyangkut orang yang tinggal di situ, sebaiknya tidak ditunjuk oleh ketua lapas atau direktur lapas ataupun kepala lapas. Nah, kemudian pandai-pandainya nih, pada saat ketemu dengan kepala lapas untuk mendapatkan izin, selalu diingat bahwa seandainya data nanti saya kurang ya Pak, Bu, gitu. Boleh ya saya mau wawancara yang lain. Ini di awal sudah kita sampaikan. Jadi misalnya kita sudah dikasih nama A, B, C, D gitu ya. Orangnya yang kira-kira, waduh pokoknya bisa menyampaikan informasi yang bagus-bagus untuk membawa nama baik lapas. Tapi kita sebagai peneliti mesti kritis nih. Nah, di awal sudah selalu saya sampaikan itu. Kalau nanti datanya ada yang kurang, boleh dong Pak ya, saya wawancara yang lain gitu. Namanya juga peneliti kan Pak, misalnya gitu ya. Nah, ini juga kepada ibu ataupun informan yang lain gitu. Kalau nanti saya wawancara saya itu kira-kira kok saya nggak optimal banget ya ini. Terus saya selalu sampaikan, Bu, kalau nanti data saya kurang, boleh dong Bu ya saya main ke sini lagi. Paling nambah-nambah gitu ya, namanya juga kalau sekarang pura-puranya lansia kan kadang-kadang lupa ya Bu ya, jadi mungkin saya butuh informasi lagi dan saya belum ketemu sama si kecil kan ya Bu ya, nanti kalau ada info-info yang menarik ya Bu ya, atau saya boleh main kalau Ibu sedang masak-masak apa gitu. Jadi makanya saya katakan kuncinya ada di peneliti gitu, supaya kita bisa menggapai, memburu informasi ini secara baik, begitu. Mbak Yuni, ini ada pertanyaan dari Bu Erlina nih. Ini tadi saya juga kepikir seperti ini, kan antara aktivis tapi juga peneliti. Jadi aktivis yang peneliti gitu atau peneliti yang aktivis. Nah, kan mungkin kadang-kadang aktivis kan banyak ideologi, banyak yang ada di kepala gitu, melihat hal-hal yang dianggap orang normal, tapi untuk kita udah bikin gemes gitu mungkin ya Mbak Yuni ya. Nah, ketika Mbak Yuni menjadi peneliti, bagaimana kita menjaga jarak supaya tidak terlalu involve gitu? Tidak bias. Prof. Uud, kalau jadi aktivisnya sebetulnya enggak, tetapi posisi sebagai pendamping konselor ini yang sering bias. Betul. Karena empati, mesake gitu tuh kacau itu. Oke. Nah, tapi kalau aktivis itu justru malah pikiran kritisnya ini yang kita gunakan. Gitu. Saya saya dapat ini. Jadi sekali dayung ada banyak informasi ini. Oke, ini catatan 1 poin gitu ya. Untuk saya pakai untuk penelitian lagi atau kutitipkan ke teman kalau ada yang melakukan penelitian, misalnya seperti itu. Tetap kalau peneliti saya merasa tidak ada dan aktivis saya merasa tidak ada sesuatu yang saya risaukan. Tetapi kalau pendamping dan konselor ini yang pusing bener, karena keterpanggilan untuk seperti tadi itu, kalau keterpanggilan sebagai aktivis tadi yang implan tadi itu kan, ya itu memang program harus kita pikirkan ya. Tetapi kalau melihat ibu ini sudah 3 jam datang terus nggak dapat apa-apa, ini rasanya sudah nggak enak sekali gitu. Nah, kembali lagi kendali ini, maka saya itu lebih seneng kalau wawancara itu tidak sendirian, kecuali untuk kasus-kasus berat yang memang dia hanya percaya dengan saya. Tetapi kalau tidak, itu selain buat TikTok, itu juga buat buat sharing kalau lagi udah sampai di ubun-ubun gitu. Terus kan kita juga butuh istirahat gitu. Aduh, di mana-mana juga begini, ayo semangat misalnya kayak gitu. Tetapi kalau di peneliti dan aktivis saya tidak merasa ada sesuatu yang bias. Tetapi justru pikiran kritis itulah yang kita pakai. Kadang-kadang peneliti ini probing atau daya ungkit, daya perburuannya ini nggak kuat gitu loh. Rampung aja udah di sini gitu. Apalagi kalau sudah itu menyangkut evaluasi, udahlah wong ini sudah memenuhi yang mereka minta kok gitu tuh udah lemes tenan aku. Gitu ya. Ini sudah sesuai dengan yang di proposal kemarin, ini janjiannya cuma sampai segini kok. Udah tuh nggak usah macam-macam. Padahal maksud saya sekalinya masuk ke penjara, celek mumpung dibukakan pintu gitu kan ya. Ya kalau bisa kita gali kenapa tidak gitu ya. Seperti tadi dipakai ya syukur, nggak dipakai minimal aku punya serep
gitu data-data ini gitu. Itu sih pengalaman saya. Malah ini ya Mbak Yuni ya, kalau being an activist itu malah membantu mempertajam, membantu kita lebih peka, mana yang mesti dikejar gitu ya, mana yang mesti cross check. Oh ini saya mesti cek sama itu pada event apa gitu ya. Jadi itu malah sangat terasah gitu ya karena Ana sebagai aktivis. Nah, yang membantu saya itu kemampuan wawancara itu waktu jadi konselor itu. Jadi rasa mesake, empati dan sebagainya itu singkirkan dulu, tetapi saya lebih mengambil yang positifnya ke sana sih. Ya. Oke. Ini sambil ini kita masih ada waktu ya. Tadi Mas Uri bertanya cukup panjang, tetapi saya baru mengambil satu potong dari pertanyaannya. Mungkin Mas Uri bisa buka mic, tapi harus janji pertanyaannya pendek. Biar jawabannya yang panjang. Mas Uri, silakan Mas Uri. Mas Uri ini dari Makassar Mbak Yuni. Oh iya, monggo. Dulu di Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Yuk, senang ya. Oke. Ini Bu, saya sangat tertarik dengan penelitian kualitatif. Nah, saya pernah punya pengalaman, saya ada ide penelitian kualitatif untuk misalnya kita akan coba mengeksplor tentang HIV dengan warga binaan. Ya. Tapi setelah saya tanya pengalaman teman saya yang pernah jadi warga binaan, yang sekarang sudah bebas, beliau bilang di sana mereka kurang tertarik kalau HIV karena selama mereka bisa menjaga sikap, mereka tidak akan tertular. Malah mereka lebih tertarik dengan topik misalnya TBC karena takut tertular di dalam dengan kepadatan warga binaan di sana. Nah pertanyaannya Bu, apakah memang saat kita akan melakukan penelitian kualitatif dengan partisipan spesifik yang unik dengan karakter yang unik, kita benar-benar harus bisa menentukan topik yang benar-benar tepat sasaran? Atau menurut pengalaman panjenengan seperti apa Bu? Ya maturnuun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya peneliti jangan ngikutin kelompoknya loh. Peneliti punya prinsip dong. Mereka nggak minat ya pinter-pinternya peneliti menggali informasi. Kalau memang niatnya untuk mencari informasi kok pandai-pandainya kita mencari teman untuk kemudian dia bersedia menceritakan gitu. Persoalannya kita sedang mau bikin program atau mau sedang melakukan penelitian. Ini bebaskan dulu ini. Maka sering kalau di dalam ujian-ujian itu saya tanya ke mahasiswa, kamu ini backgroundnya apa gitu ya. Backgroundnya kerja di sini, kelihatan sekali itu nanti di dalam hasil penelitian saran. Wah normatif nggak karu-karuan gitu. Nah jadi menurut saya bebaskan ini. Saya ingin meneliti HIV di lapas. Gitu, di lapas loh ya ini, karena menyerahkan ARV, ini pengalaman saya secara pribadi, menyerahkan ARV itu kulo nuwunnya setengah mati, mulai dari apa lapas ini, padahal saya mau menyerahkan obat nih, kalau nggak diserahkan dia terlambat, dia akan makin parah kan begitu. Nah, sehingga penelitian ini perlu. Kenapa sih kok jadi jalurnya panjang? Kenapa kemudian HIV ditakutinya sebelah mana dan sebagainya. Ini peneliti. Nah, kalau kemudian saya sedang mau bikin program yang disukai, itu lebih berat lagi. Tetapi yang dibutuhkan itu beda. Nah, untuk memastikan ini apakah dia butuh apa enggak, saya punya penelitian begitu. Nah, tantangan di sana berat ya itu resiko peneliti. Jangan sampai kita goyah, wah ini nggak suka di sana disuka ya. Ya kamu nggak suka nggak apa-apa, tapi saya butuh ceritamu gitu kan, butuh pengalamanmu untuk di-sharingkan ke saya gitu. Minimal kenalan satu, dia bisa cerita tentang HIV/AIDS, lalu dikenalkan dengan yang lain, begitu. Itu snowball aja nggak apa-apa, tapi pegang ini karena kasus yang di Jogja ini kan sampai dokter giginya saja mengubur tuh alat-alatnya karena takut tertular itu sekian tahun yang lalu. Nah, kemudian di mana ini salahnya? Kan begitu. Sebagai seorang peneliti langsung twing, aku akan kejar nih data-data ini kemana dan kemudian saya akan lakukan analisa dan kemudian saya kasihkan rekomendasi. Gitu ya. Jadi jangan ngikutin irama audiens atau irama kelompok dampingan, enggak.
Kecuali kalau memang sedang mau bikin program, lalu kemudian kita ada baseline survei atau apapun lah kecil gitu ya. Tapi kalau peneliti ya minatnya peneliti ini yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau ditanya kamu ngapain juga sih meneliti tentang relasi seksual gitu loh. Ini penting buat saya, ini perempuan mati ini kenapa gitu loh ya. Kalau kemudian dokternya sudah sekolahnya aja sisa-sisa coba surplus, terus kemudian waduh biayanya mahal dan sebagainya sudah didistribusikan bidan di desa, bidan di mana-mana, ini mati aja kok nggak bisa di stop, ini gimana sih? Nah ternyata saya menghubung-hubungkan ini dengan itu dan kemudian dianalisa ketemulah salah satu jawabannya. Gitu ya. Jadi balik lagi catatan saya itu. Matur nuwun Ibu. Ya. Masih ada satu pertanyaan lagi nih, Mbak Yuni. Oh ada, sekaligus saya bacain ya 2 pertanyaan ya, siapa tahu saling terkait. Yang pertama pada FGD. Ya. Saat menggali jawaban untuk credibility, apakah kita bisa mungkin ini meng-cross-check-nya itu seperti dengan indef atau harus FGD berkali-kali ya? Pertanyaan 1. Kemudian pertanyaan kedua adalah bias di dalam penelitian kualitatif biasanya ditemukan atau baru disadari oleh peneliti di tahap apa ya Bu? Apakah kita sadari di tengah atau baru udah mau di akhir gitu baru disadari? Pertanyaannya. Ya, yang pertama tidak perlu FGD berkali-kali selama FGD-nya benar. Nah persoalannya FGD ini kadang-kadang yang nggak benar gitu loh. FGD 20 orang gitu. Aduh, kamu tuh mau dapat data apa mau bagi snack? Wah beda tipis. Ya kan? Gitu loh. Kalau untuk penelitian itu ya jelas kok kita tuh mengendalikan 6-8 orang saja sulit loh. 10 lah kalau katakanlah mau tawar-menawar gitu ya. Jadi posisikan ada fasilitator sebagai orang yang mengawal diskusi. Kemudian ada sekretaris yang memang mencatat dan 1 ada observer. Nah observer inilah yang akan selalu meng-calling fasilitator. Kalau ada sesuatu yang nggak pas. Loh kok kamu ceritanya jadi ke sana, kasih kertas nih, ting, ayo fasilitator kembalikan kepada kitohnya. Kamu tadi tujuannya untuk melakukan FGD apa? Begitu. Nah, kembali jangan dicampur-campur. FGD itu diskusi kelompok untuk diskusi fokus, bukan bagi snack. Saya sering kritik itu di situ tuh. FGD kok akeh banget iki ngopo to iki aku bilang gitu. Terus kamu cuma butuh dia presensi tuh aku enggak kayak gitu. Nah, bahkan 5 pun akan saya kawal karena intens. Nah, persoalannya sekarang di saat saya sudah mengawal FGD itu enggak keluar, maka saya bisa langsung ke indep. Gitu. Jadi enggak ada masalah. Ini penting nih orang ini kok cuma mesam-mesem, guyang-guyu, tiba-tiba nangis. Itu biasa banget itu FGD terus tiba-tiba nangis gitu ya. Nah ini nanti kalau tidak keluar ya jangan dipaksakan gitu. Lalu kita tanya, kita bisa in-depth secara spesial. Tapi kembali lagi ya, kawallah FGD secara baik dan benar. Bukan itu tadi bagi snack. Gitu ya, itu. Nah yang berikutnya, tadi jawabannya ya, kalau memang kurang mantap dengan FGD-nya, karena FGD ini ada 2 nih. Dia malu, dia takut justru malah di FGD, atau itu sebuah rahasia, itu justru harus di-indep gitu. Tetapi ada yang memang munculnya itu justru malah di FGD. Loh, pas FGD kemarin tuh dia kendel banget tuh. Ya ampun, dia tuh bisa menceritakan kayak gitu tuh dengan vulgarnya. Gitu loh, maksudnya gitu ya. Artinya tapi kita nggak usah diekspresikan ya. Jadi peneliti jangan gumunan ya. Ini kadang-kadang teman-teman, ya ampun. Kamu tuh jadi peneliti ya, bukan jadi gumunan, aku bilang gitu. Jadi ini tadi cuma batin saya gitu. Loh, kok ternyata dia bisa mengekspresikan dengan lancar, baik dan baik. Oh ternyata karena ada temannya yang senasib. Gitu. Ada temannya yang sama-sama korban KDRT, jadi dia lebih bisa leluasa menceritakan dibanding kalau dia diwawancara sendiri gitu. Jadi kembali lagi, pinter-pinternya peneliti, yang penting saya yakin bahwa informasi saya lengkap dan tidak mengada-ada, dan kalau toh saya ragu, klarifikasi atau validasi. Begitu. Dan kalau validasi ya nggak usah di depan, kalau kita mau menutup FGD kan, ya yang tadi kita diskusikan, kita sudah membahas ini, ada yang tambahan begitu. Enggak kalau kemudian kita klarifikasi orang lain, Bu jadi begini ya, kemarin itu Ibu kan terjadi kekerasan nih gitu. Terus di depan umum gitu ya, janganlah ya, kan kita bisa ada cara lah yang lebih elegan gitu ya, maksud saya begitu. Nah terkait dengan
bias. Maka peneliti kualitatif dilarang menunda sebetulnya nih. Bukan aku lagi jargoni nih, kadang-kadang aku juga menunda nih. Jadi sebaiknya data di lapangan yang seharian tadi ku dapat sebisa mungkin ditulis gitu. Nah pada saat kita menulis bias itu ada, ya perlu kita, tapi lebih ke biasnya kan bukan bias gimana ya, kita kan sudah memposisikan biasnya itu bukan bias kemudian aku berpihak atau tidak berpihak, terus kemudian penilaiannya aku menilai ini lebih banget sama lebih tidak gitu. Nanti kalau pada saat kita diskusi tentang temuan itu kan kita ngajak teman gitu loh, ngajak teman bahwa ada semacam coding yang kira-kira atau pembobotan untuk mengatakan bahwa ini sebetulnya memang begini atau ini tidak, misalnya seperti itu. Jadi kalau yang bias dari perspektif, saya kira itu kita perlu diskusi misalnya seminggu sekali dengan tim, tapi kalau kemudian catatan lapangan itu biasanya kita kalau pagi ke lapangan itu malam itu memang rata-rata curcol-curcolan itu terjadi. Jadi nanti sampai malam di kamar nggak tidur itu gara-gara semuanya pada gumunan tadi itu, saya bilang jangan tidur besok pagi mesti ke lapangan lagi gitu. Jadi artinya kalau diingatkan sama teman, oh itu perlu dikejar ini, belum tentu itu nanti, coba lihat aja, misalnya gitu ya, lihat aja, jangan-jangan lah gitu loh. Pertanyaannya ini poligami, ini apa, ini pokoknya yang elek-elek itu. Tapi kan buat kita perlu itu sebagai upaya untuk menggali informasi dengan baik. Itu ya setuju Mbak Yuni. Saya juga boleh nimbrung sedikit soal bias. Kan memang kita harus terus menerus selama perjalanan penelitian itu aware gitu ya. Bahkan kan di awal kita harus buka-bukaan dulu nih. Kita siapa gitu, kita backgroundnya apa, pikiran kita gimana. Itu sebetulnya kan sudah mendeklar bias. Nah dalam perjalanan penelitian kalau kita rajin menulis entah diary, entah kita mungkin ada peer debriefing, itu bias kita itu kita pakai sebagai modal untuk menanyakan apa benar toh ini bias saya. Nah mari kita tadi yang berburu, saya suka kata-katanya Mbak Yuni, berburu kebenaran itu ya. Ini ada satu pertanyaan Mbak Valen, tapi saya kira pertanyaan Mbak Valen mungkin pada waktunya ya, mungkin kita respon singkat. Mbak Yuni, apakah baiknya tuh neliti sendiri atau ada atau bagaimana? Apakah ketika peneliti langsung sebagai fasilitator atau interviewer dibenarkan atau bagaimana sebaiknya? Loh, peneliti memang sebaiknya jadi pewawancara, ini alat Jadi wajib itu, kalau bisa itu wajib gitu. Gampang dibujui gitu ya. Kalau tidak, minimal estafet gitu loh. Karena daya ungkitnya itu kadang-kadang beda gitu loh. Probing itu terutama. Dijawab untuk nggak tahu ya Bu ya. Nah, terus kemudian Bu tadi sudah dijawab nggak tahu kok, masuk kita tetap ngeyel sih Bu. Nah, kayak gini ini kan nggak tahu, itu kan bisa diputar lagi jadi pertanyaan yang berubah sehingga jawabannya itu tadi jawabannya dia, kan begitu. Jadi menurut saya ini yang harus pinter-pinter tadi. Kalau tidak ya ke lapangan ya itu tadi dapat suguhannya laporan. Tadi disuguhi di ibu ini nasi lodeh di ini, wah tahu bacem enak banget. Lah kamu tuh dapat apa gitu kan? Dapat snack. FGD atau bagi snack ini yang penting. Baik, wah ini seru banget ini Mbak Sinta. Molor sedikit aja nggak apa-apa ya. Ini Mbak Sinta udah gatel nih mau nanya. Berhubung dia co-foundernya Break, kalau nggak nanya nanti apa? Jadi Mbak Sinta singkat ya Mbak Sinta pertanyaannya. Wah, saya grogi nih kalau suruh tanya singkat nih, nggak bisa juga. Matur nuwun Bu Budi, saya sangat menikmati proses break hari ini, kayak nemu teman gitu ya untuk berdiskusi, betul-betul merasa dekat gitu. Bu Budi, satu pertanyaan, ini juga pada kapasitas kita baik sebagai student atau sebagai pembimbing. Seringkali mahasiswa datang ke kita dengan rencana yang tiring-tiring gitu, terus terakhir ketika kita tanya ini dan itu loh kenapa FGD kok nggak pakai in-depth dan seterusnya gitu ya. Kemudian loh Bu, kan kuasa tertinggi itu kan di peneliti. Nah repotnya Bu Budi yang saya cermati, peneliti itu juga
kuasa tertinggi ada di peneliti. Nah, orang yang berkuasa itu juga punya dua karakter. Satu, kemudian dia sangat berhati-hati, tahu, aware bahwa apa yang saya lakukan itu akan berpengaruh pada orang lain gitu ya. Tapi karakteristik yang lain, sakarepku tahu aku yang berkuasa begitu. Nah, posisi kita sebagai pembimbing mungkin dalam hal ini itu bagaimana untuk menyadarkan bahwa iya tapi harus begini begitu. Mohon masukan Bu Budi, matur nuwun. Saya sih begini. Penguasa ini mesti tanggung jawab, nggak bisa penguasa yuk saya naik udele dewe ini. Kejar, gitu. Kejar kalau saya. Kenapa kamu milih endep ini? Ada tuh mahasiswa sudah 3 kali ditemui Bu, nggak bisa. Lah itu urusanmu, gitu loh. Nah tapi kamu nggak ketemu ini, alasannya apa? Sekolahnya libur. Lah ya cari yang nggak libur, salahnya siapa kok carinya libur? Kan itu kan ketok sekali kalau mereka itu nggak fight gitu loh. Tagihan itu sebesar apa yang ada di. Nah, jadi menurut saya ini penting gitu. Jadi kita uber bahwa penguasa ke peneliti karena kualitatif ini lebih merdekanya seperti Prof. Uut sampaikan minggu yang lalu. Kita ini bisa kiak-kiuk di tengah untuk bagaimana, termasuk apa yang harus saya lakukan dan dengan cara seperti apa gitu loh. Jadi misalnya tidak nemu, misalnya 3 kali, ya tunggu dulu misalnya gitu. Sudah lagi atau kemudian saya harus gantikan orang yang mendekati dia seperti apa, misalnya gitu. Oke, kalau toh saya in-depth dia takut mungkin ya, aku terlalu galak atau gimana ya udah tak aja. Kalau ikutan FGD gimana? Kayaknya ceritanya Ibu itu menarik loh kalau didengarkan sama yang lain. Ibu besok datang ke FGD aja ya Bu ya supaya ada temannya untuk sharing. Dan Ibu kayaknya udah berani tuh Bu, tapi kayaknya belum cukup ya. Jadi Ibu nanti bisa menularkan dengan teman-teman supaya diskusinya menjadi meriah. Oke gitu ya Bu ya, tos wes gitu. Nah ini kalau belum hujan, terus keseripahan, terus libur, ini aduh ini repot ini kayak begini nih gitu ya. Jadi kan juga dosen mewariskan tuh ya. Kalau itu kelemahan penelitian gitu. Kalau ini masih bisa diatasi judulnya apa, kalau tidak bisa diatasi judulnya apa. Tapi kelihatan makanya saya selalu kalau jadi pembimbing itu, kalau ini penelitian kamu jalani sendiri, itu di dalam presentasi seminar hasil beda banget, mengalir, ekspresif, karena saya menguasai lapangan. Lah kalau tidak ya itu Mbak Sinta saya sih. Oke, wah luar biasa ini. Wah, menuruti kata hati ini bisa masih sampai maghrib nanti. Baik, wah, Mbak Yuni, luar biasa dan terima kasih sekali sharingnya. Sobat Break ini ya nggak apa-apa. Saya kira waktunya lebih sedikit, tapi luar biasa ilmu yang kita peroleh. Dan saya mau siap-siap ini, Sobat Break mungkin udah tahu saya mau siap-siap apa. Saya kembaliin ke Mbak Gita ya. Terima kasih. Langsung ditutup. Dan biasanya tweet dan sebagainya. Saya berikan ke Mbak Gita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Prof. Uut dan juga Mbak Budi yang hari ini hadir di acara kita. Dan Bapak Ibu kami ingatkan kembali. Dan hari ini kami telah membuka link list yang Bapak Ibu lihat di layar kaca Bapak Ibu di ugm.id/breakugm dan Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada. Nah Bapak Ibu tadi mungkin sudah sedikit disinggung oleh Prof. Uut, ada sedikit kejutan juga ya Bapak Ibu ya untuk Bapak Ibu semua. Dan sambil menunggu beliau dan nantinya pasti kayaknya udah ketebak ya Bapak Ibu ya. Kita sudah mungkin cukup sering, tapi penampilan dari Prof. Uut tentulah tetap mahal ya Bapak Ibu ya untuk dinikmati. Jadi sambil menunggu Bapak Ibu bisa mengisi kuis di link ugm.id/breakugm di sesi 13 ini. Nah Bapak Ibu mungkin hari ini kita juga akan minggu depan tetap dengan acara break selanjutnya di hari Jumat dan pastikan Bapak Ibu untuk tetap ikut di acara kita dan semakin dekat dengan penelitian kualitatif. Baik Prof. Uut, apakah sudah siap? Ya, aku mau cek suara dulu Mbak Gitka, terdengar? Boleh, suara terdengar dengan jelas Ibu. Oke, baik. Ini lagu yang sangat indah, memang lagu klasik, lagunya Chopin.
Dan ini lagu yang sangat spesial untuk Mbak Yuni dan juga semua Sobat Break, semua narasumber, moderator yang selama ini berpartisipasi. Saking indahnya lagu ini, saya yakin Sobat Break akan memaafkan saya kalau saya tidak bermain dengan sempurna ya. Selamat mendengarkan. Kenangannya. Terima kasih semuanya. Wah, keren sekali. Semua. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, ternyata di sini juga menjadi jumpa persahabatan ya, yang kental juga ya Bapak Ibu ya di acara kita pada hari ini sungguh indah dan seindah dari informasi yang kita dapatkan dan permainan musik seperti biasa. Makasih ya Prof. Jadi mainkan lagunya bagus. Bisa saya umuke nanti sama Adi. Ini juga ada rekamannya Mbak. Oh iya betul ya, nanti pamerkan. Oke, sehat selalu ya Bu Budi dan juga Prof. Adil hari ini. Terima sekali, terima kasih juga buat teman-teman. Terima kasih, semoga kita sehat selalu. Baik Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi kuis yang tadi sudah kami berikan kepada Bapak Ibu, dibuka sampai nanti jam 4. Dan kami segenap kru yang bertugas mohon pamit, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.